Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia bersama dengan Bu Eni. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai variasi soal ikatan kimia dan pembahasannya. Soal pertama mengenai kestabilan atom, di mana diketahui suatu unsur yang memiliki konfigurasi elektron 286. Bagaimana cara unsur tersebut agar menjadi stabil? Kita lihat untuk konfigurasinya adalah 286, sehingga dia akan memiliki kecenderungan karena elektron valensinya 6, dia bisa melepaskan 6 elektron agar menjadi oktet ataupun menangkap 2 elektron agar menjadi oktet. Antara melepaskan 6 elektron dan menangkap 2 elektron, maka atom akan lebih mudah untuk menangkap 2 elektron, jadi yang lebih kecil. Sehingga konfigurasinya akan menjadi 2, 8, dan 8. Dan karena menangkap 2 elektron, maka atom tersebut akan membentuk ion X2-, menangkap, membentuk ion negatif, dan melepas membentuk ion positif. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang D, menangkap 2 buah elektron sehingga bermuatan -2. Soal selanjutnya, kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion. Diketahui beberapa senyawa, kita disuruh untuk menentukan senyawa yang semuanya berikatan ion. Ingat dulu pengertian dari ikatan ion. Ikatan ion itu tersusun atas unsur logam dan non-logam, kemudian terjadi tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif, dan terjadi serah terima elektron. Karena pada soal ini diketahui senyawanya, maka kita bisa menentukan ikatan ionnya dari unsur pembentuknya, yaitu logam dan non-logamnya. Kita lihat untuk option yang A, pada senyawa NH3 tersusun atas unsur N dan unsur H. Jadi N merupakan unsur non-logam karena berasal dari golongan 5A, dan kita tahu bahwa N nitrogen wujudnya adalah gas. Dan H juga merupakan non-logam, walaupun dia berasal dari golongan 1A, tetapi H dia berwujud non-logam. Sehingga karena tersusun atas unsur non-logam dan non-logam, maka NH3 berikatan kovalen. Jadi jawaban yang A salah. Jadi kita tidak perlu mengecek untuk yang senyawa di belakangnya. Kita lihat untuk option yang B. Pada senyawa CH4, CH4 tersusun atas unsur C dan H. C merupakan unsur non-logam dan H juga merupakan unsur non-logam, sehingga CH4 juga berikatan kovalen. Jadi pada jawaban B ini juga salah. Kita lihat lagi untuk option yang C, pada senyawa NaCl tersusun atas unsur Na dan Cl, di mana kita tahu bahwa Na merupakan unsur yang berada pada golongan 1A, dan 1A merupakan unsur logam alkali, sehingga Na merupakan unsur logam, dan Cl berasal dari golongan 7A, halogen yang berupa gas, sehingga dia merupakan unsur non-logam. Karena NaCl tersusun atas logam dan non-logam, maka NaCl berikatan ion. Ingat ya, ikatan ion antara logam dan non-logam, dan ikatan kovalen antara non-logam dan non-logam. Jadi masih mungkin jawaban yang C. Kita lihat untuk senyawa yang di belakangnya ada HCl, di mana HCl tersusun atas H dan Cl. H merupakan unsur non-logam dan Cl merupakan unsur non-logam. Karena tersusun atas unsur non-logam dan non-logam, maka HCl berikatan kovalen. Jadi jawaban yang C juga salah karena HCl-nya termasuk kovalen. Yang ditanyakan semuanya berikatan ion. Kemudian kita lanjut ke option yang D, terdapat senyawa KCl. KCl tersusun atas K dan Cl, di mana K merupakan unsur di golongan 1A yang merupakan logam alkali, dan Cl merupakan unsur yang ada di golongan 7A halogen, dan dia merupakan non-logam. Sehingga karena KCl tersusun atas unsur logam dan non-logam, maka KCl berikatan ion. NaI tersusun atas Na dan I. Na merupakan golongan 1A logam alkali, dan I merupakan golongan 7A atau halogen yang merupakan non-logam, sehingga karena NaI tersusun atas logam dan non-logam, maka NaI berikatan ion. Kita lihat untuk MgBr2-nya. MgBr2 tersusun atas Mg dan Br, di mana Mg merupakan logam alkali tanah berasal dari golongan 2A, dan Br golongan 7A, jadi non-logam. Karena tersusun atas logam dan non-logam, maka MgBr2 berikatan ion. Dan jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang D. Untuk yang E, kita bisa cek di sini H2 tersusun atas H dan H, di mana H merupakan non-logam. Jadi non-logam dan non-logam adalah kovalen. Variasi soal selanjutnya adalah diketahui notasi dari unsur
Tentukan ikatan yang terbentuk pada senyawa yang terbentuk dari dua unsur yang berikatan. Jadi diketahui 11X dan 16Y. Senyawa yang terbentuk akan membentuk rumus senyawanya seperti apa. Kita lihat untuk 11X dan 16Y, konfigurasi dari 11X adalah 281. Ingat konfigurasi kulit KLMNO-PeKi. Karena elektron valensinya adalah 1, maka dia cenderung akan melepaskan satu elektronnya, membentuk ionnya adalah X plus melepas, membentuk ion positif 1. Kemudian 16Y 286, karena elektron valensinya 6, maka dia cenderung untuk menangkap 2 elektron, membentuk Y2-. Ingat, kalau elektron valensinya 1, 2, dan 3, dia cenderung melepaskan elektron membentuk ion positif, tetapi jika elektron valensinya 4 sampai 7 cenderung untuk menangkap elektron membentuk ion negatif. Karena elektron yang dilepas dan ditangkap ini berbeda, yang X melepas 1 elektron dan Y menangkap 2 elektron, kita samakan dulu elektronnya, X kita kalikan 2 dan Y kita kalikan 1, sehingga menjadi 2X plus Y2-, sehingga membentuk senyawa X2Y. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah yang C, X2Y. Dan karena X2Y ini tersusun atas ion positif dan ion negatif, maka X2Y berikatan ion. Soal selanjutnya diketahui nomor atom dari beberapa unsur. Kalian disuruh menentukan pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan ion. Jadi ingat lagi bahwa ikatan ion terbentuk antara unsur logam dan non-logam, atau dia tersusun atas ion positif dan negatif. Karena diketahui nomor atomnya, maka kita bisa menentukan unsur tersebut itu kalau stabil dia akan membentuk ion positif atau negatifkah, sehingga nanti kita bisa menentukan mana yang terbentuk ikatan ion. Kita lihat pada tabel berikut, unsur A, B, C, D, E yang diketahui nomor atomnya. Kita lihat untuk unsur yang A, nomor atomnya adalah 2 dan 4. Elektron valensinya adalah 4, sehingga dia cenderung untuk menangkap 4 elektron membentuk ion A4- dan sifatnya adalah non-logam. Untuk unsur yang B, nomor atomnya 8, konfigurasinya adalah 2 dan 6, elektron valensinya 6, sehingga dia cenderung menangkap 2 elektron membentuk B2-. Min berarti sifatnya non-logam. Kemudian C, 9, konfigurasinya adalah 2, 7, elektron valensinya 7, membentuk ion C-, dan dia juga merupakan unsur non-logam. Kemudian D, 16, 286, elektron valensinya 6, membentuk ion D2-, karena dia akan menangkap 2 elektron. Non-logam juga, dan yang E19 akan membentuk konfigurasi 2881 dengan elektron valensinya 1. Dia cenderung untuk melepaskan satu elektron terluarnya membentuk E+, dan dia merupakan unsur logam karena membentuk ion positif. Ingat, ikatan ion terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Kita cek untuk jawabannya A dan C. A membentuk ion negatif dan C juga membentuk ion negatif, sehingga A dan C akan berikatan kovalen. Jadi jawaban yang A salah. Kemudian kita cek untuk jawaban yang B, C, dan E, di mana C membentuk ion negatif dan E membentuk ion positif. Antara ion negatif dan positif, dia akan berikatan ion. Jadi jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang B. Kita lihat soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah menentukan struktur Lewis pada senyawa yang sudah diketahui. Di sini diketahui senyawa PCl3 dengan nomor atomnya P itu adalah 15 dan Cl adalah 17. Terdapat dua cara yang akan kita pelajari. Kalian boleh memilih salah satu cara yang paling mudah. Yang pertama adalah kita tentukan dulu konfigurasi elektron dari P dan Cl, di mana P nomor atomnya 15 menjadi 285 dengan elektron valensinya adalah 5, dan Cl 17 konfigurasinya adalah 287, elektron valensinya adalah 7. Kemudian kita hitung jumlah total elektron valensi pada PCl3. Terdapat satu atom P dan 3 atom Cl. P mempunyai elektron valensi 5 dan Cl memiliki elektron valensi 7, sehingga P ditambah 3Cl, 5 ditambah 3 kali 7 sama dengan 26 elektron. Setelah kita menentukan jumlah elektron valensi, kita gambarkan kerangka struktur dari senyawanya. PCl3 itu adalah satu atom P yang dikelilingi oleh 3 atom Cl, sehingga PCl dikelilingi oleh 3Cl. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan setiap unsur dengan sebuah ikatan tunggal. Ingat, ikatan terbentuk karena adanya pasangan elektron. Nah, jadi P dan Cl, satu ikatannya terdiri atas 2 elektron. Kita gambarkan di sini.
P dan Cl sepasang, sepasang, dan sepasang. Jadi di sini sudah terpakai 6 elektron. Sehingga dari 26 elektron yang ada, sudah terpakai 6, sisanya adalah 20 elektron. Dari 20 elektron ini, kita tuliskan elektron tersebut di Cl, sehingga dia akan membentuk oktet. Ingat, oktet dikelilingi oleh 8 elektron, sehingga kita gambarkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya terdiri atas 8 elektron. Dan karena tadi ada 20 elektron, dan yang dipakai oleh Cl di bagian luar ini adalah 6 kali 3, 18, berarti masih sisa 2 elektron. Nah, 2 elektron ini kita tempatkan sebagai pasangan elektron bebas di P. Jadi, gambarnya adalah seperti ini. Untuk jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk cara kedua, kita menghitung muatan formal dari atom pusatnya. Atom pusatnya adalah atom yang sendirian. Pada PCl3, atom pusatnya adalah P yang dikelilingi oleh 3Cl. Kita akan menghitung muatan formal dari P, yaitu elektron valensinya P dikurangi dengan setengah kali pasangan elektron ikatan dan dikurangi dengan elektron yang tidak berikatan atau elektron bebasnya. Kita lihat untuk option yang A, di mana elektron valensi P-nya adalah 5, dikurangi setengah elektron ikatan. Yang berikatan, yang P ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setengah kali 6 adalah 3, 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Sehingga muatan formal dari P adalah 2 pada option yang A, karena di sini tidak ada elektron bebas atau elektron yang tidak berikatan. Pada option yang B, masih sama, elektron valensi P adalah 5 dikurangi setengah kali elektron yang berikatan ada 6, setengah dikali 6 adalah 3, dikurangi elektron yang tidak berikatan ada 1. Berarti 5 dikurangi 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Jadi option yang B juga kurang tepat, karena kita mencari yang muatan formalnya 0. Untuk option yang C, muatan formal dari P-nya, elektron valensinya adalah 5 dikurangi setengah kali elektron yang berikatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terdapat setengah kali 6 itu 3. Dan terdapat 2 elektron yang bebas, sehingga 5 dikurangi 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Jadi jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang kita mencari yang muatan formalnya dari atom pusat sama dengan 0. Soal selanjutnya kita disuruh mencari jenis-jenis ikatan pada senyawa yang diketahui struktur Lewisnya. Pertanyaannya adalah pasangan elektron yang terbentuk secara kovalen koordinasi ditunjukkan pada nomor. Ingat pengertian dari kovalen koordinasi. Pada ikatan kovalen koordinasi, elektron dipakai untuk perikatan hanya berasal dari salah satu atom saja. Ini biasanya gambarnya dia hanya terdiri dari salah satu atom. Jadi karena struktur Lewis, elektron digambarkan sebagai titik dan silang, maka kalian cari yang gambarnya itu hanya salah satu, titik-titik atau hanya silang-silang saja. Kita akan melihat untuk yang pertama. Karena nomor 1 dia tidak berikatan, maka nomor 1 merupakan pasangan elektron bebas. Untuk nomor 2, dia berikatan, tetapi lihat gambarnya dia hanya berupa silang-silang dan ini merupakan kovalen koordinasi. Jadi elektronnya hanya berasal dari elektron punya S. Kemudian nomor 3 adalah karena dia terdiri atas pasangan dari elektronnya S dan O, tetapi dia terdapat 2 pasang, maka disebut ikatan kovalen rangkap. Nomor 4, ini juga merupakan pasangan elektron bebas karena tidak berikatan, dia berada di luar atom. Dan nomor 5 juga dia tidak berikatan, dia di luar atom. Kalau kita melihat yang di atasnya S dan O, ini juga merupakan kovalen koordinasi. Elektronnya berasal dari S. Jadi jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang nomor 2. Soal selanjutnya, kita disuruh menentukan pasangan yang tepat pada suatu tabel mengenai penyimpangan kaidah oktet. Pada soal tersebut kita disuruh menentukan senyawa yang menyimpang dari kaidah oktet, di mana kita harus melihat dulu atom pusat dan liganya. Atom pusat itu dia biasanya terdiri atas satu atom, dan ligan itu yang mengelilingi atom pusat. Untuk atom pusat kita akan menggunakan elektron valensinya, dan untuk ligan kita akan menggunakan elektron yang dilepas atau ditangkap agar terbentuk oktet ataupun duplet. Pada senyawa yang pertama yaitu PCl4, atom pusatnya adalah P yang dikelilingi oleh 4Cl. Atom pusatnya P terdapat di golongan 5A sehingga elektron valensinya adalah 5. Dan terdapat ligan atau yang mengelilingi atom P ada 4 atom Cl. Ingat, atom pusat menggunakan elektron valensi dan ligan adalah elektron yang dilepas atau ditangkap untuk membentuk oktet atau duplet.
Jadi kita harus tahu dulu Cl berasal dari golongan 7A. Karena 7A berarti dia akan menangkap satu elektron sehingga membentuk oktet. Jadi, karena di sini menangkap satu elektron, maka kita lihat terdapat 4 atom Cl, 4 dikalikan 1 sama dengan 4. Jika kita jumlahkan antara 5 dan 4, hasilnya adalah 9. Jadi bukan oktet. Oktet itu jumlahnya 8. Jadi senyawa 1 itu sesuai karena dia menyimpang dari kaidah oktet. Pada senyawa yang kedua, yaitu SiO2, atom pusatnya adalah Si yang dikelilingi 2 atom O. Atom pusat Si berasal dari golongan 4A, elektron valensinya 4. Ingat, elektron valensi sama dengan golongannya. Dan terdapat 2 ligan. Ligannya adalah 2 atom O, di mana O terdapat pada golongan 6A yang akan menangkap 2 elektron, sehingga 2 atom O adalah 2 dikali 2 hasilnya 4. Jika kita jumlahkan 4 dan 4, hasilnya adalah 8, sehingga dia sesuai dengan kaidah oktet. Dan di option yang kedua ternyata keterangannya adalah menyimpang, berarti di senyawa kedua dia salah. Kita lihat untuk senyawa yang ketiga, yaitu SF6, di mana terdiri dari atom pusatnya S dikelilingi oleh 6 F. S-nya terdapat pada golongan 6A, elektron valensinya 6. Dan terdapat 6 atom F. F itu golongan 7A, sehingga dia akan menangkap satu elektron. Karena ada 6 atom F, kita kalikan 6. 6 dikali 1, 6. Jika 6 ditambah 6 sama dengan 12, dia merupakan bukan oktet. Jadi seharusnya ini menyimpang yang C. Tetapi karena keterangannya di sini tidak menyimpang, maka senyawa yang ketiga di sini salah. Pada senyawa yang keempat, yaitu AlBr3. Pada AlBr3, atom pusatnya adalah Al, di mana terdapat pada golongan 3A, elektron valensinya 3, dan liganya 3Br, di mana Br merupakan golongan 7A yang akan menangkap satu elektron agar stabil membentuk oktet. 3 dikalikan dengan 1. Ingat satunya karena dia menangkap satu elektron. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi dia 3 ditambah 3 sama dengan 6 dan dia bukan oktet. Seharusnya berarti di sini dia menyimpang, tapi karena keterangannya di senyawa keempat tidak menyimpang, maka senyawa keempat juga salah. Dan pada senyawa kelima, yaitu PCl5. PCl5 atom pusatnya P, golongan 5A, elektron valensinya 5, dan terdapat 5 atom Cl. Karena Cl berasal dari golongan 7 yang akan menangkap satu elektron, jadi kita kalikan 5 kali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10, dan dia bukan oktet, berarti senyawa kelima menyimpang. Karena keterangannya menyimpang berarti sesuai. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 5 yang B. Variasi soal selanjutnya adalah diketahui sifat fisika dari senyawa atau zat. Di sini diketahui kelarutannya dalam air, daya hantar listriknya, dan titik didihnya. Jenis ikatan yang terbentuk pada zat yang diketahui tersebut adalah, ini merupakan hasil percobaan dari sifat fisika zat A dan zat B. Kalian ingat, dari senyawa baik ion, kovalen maupun logam, bahwa kelarutan dalam air untuk zat A dia tidak larut. Ingat, yang tidak larut itu adalah senyawa kovalen nonpolar dan logam. Tetapi karena dia tidak menghantarkan listrik, maka dia termasuk senyawanya adalah kovalen nonpolar, dan titik didihnya di sini rendah ya, kovalen nonpolar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang pertamanya adalah kovalen nonpolar. Jadi D. Untuk mengecek yang B, boleh kita cek juga. B larut dalam air, berarti bisa jadi dia merupakan ion ataupun kovalen polar. Dan dia menghantarkan listrik dalam bentuk larutannya. Masih sama, dia bisa kovalen polar. Dan karena titik didihnya 881 adalah tinggi, maka ini termasuk senyawa ion. Jadi jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang D. Pada soal berikut masih sama, kita akan bahas mengenai sifat dari senyawa P dan Q. Diketahui daya hantar listrik dan titik lelehnya. Jadi kita lihat untuk titik lelehnya. P min 115 derajat Celcius itu rendah dan Q 810 derajat Celcius itu tinggi. Berarti antara rendah dan tinggi. Yang pertama P itu bisa jadi dia kovalen dan Q ion ataupun logam. Tetapi di sini kita lihat daya hantar listriknya. Dalam bentuk lelehan dia tidak menghantarkan untuk P dan larutan menghantarkan. Karena dia kovalen tetapi dia menghantarkan listrik pada bentuk larutan, maka dia termasuk kovalen polar. Dan pada senyawa Ki, karena dia menghantarkan listrik pada bentuk lelehan dan larutan, maka senyawa Ki berikatan ion karena titik lelehnya juga
tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah P berikatan kovalen polar karena titik lelehnya rendah dan menghantarkan listrik pada bentuk larutan, dan Q berikatan ion karena titik lelehnya tinggi dan menghantarkan listrik baik itu pada bentuk lelehan maupun larutan. Ingat dasar dari percobaan tersebut. Jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan soal mengenai ikatan kimia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.